Nomor 1 kejawab. Alhamdulillah bagus ya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Tinggi meja adalah 0,8 meter. Tinggi lampu dari lantai berapa? Oke, jadi yang diketahui adalah tinggi meja dan di soal diketahui ada eh, jari-jari meja 1,5 meter dan jari-jari bayangannya 2,5 meter. Nah, kita bisa bikin dulu aja modelnya kita 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 modelkan ya biar enak ya. Jadi modelnya kita bentuk nah segitiga. Nah, itu ya. Nah, ini bayangan. Nah, oke. Nah, ini terlalu tebal ini. Ini lampu. Nah, itulah gambarnya ya. Bikinkan lebih biar lebih kelihatan jelas. Nah, di sini ada apa? Ini ada garis ya. Nah, jari-jari jari-jari mejanya. Ya anggap aja lurus ya. Jadi ini 1,5, ini 1,5 meter, ini 1,5 meter, ini 2,5. Itu ya. Nah, kemudian ini 0,8. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, ini misalkan X gitu ya. Nggak tahu kan? Kita mau nyari tinggi lampunya. Tinggi lampu itu berarti dari lantai sampai ke atas itu ya. Yang ditanyain ini nih. Ingat, yang ditanyain bukan X. Nah, yang ditanyain itu berapa? Tanda tanya ini. Tinggi lampunya dari lantai. Jadi biasanya kalau udah dapet X-nya langsung seneng ya, padahal bukan itu pertanyaannya. Kalau nggak ada di pilihan jawaban sih agak mending. Tapi kalau ada, waduh bahaya sekali. Jadi ini prinsipnya karena ada segitiga siku-siku. Nih, segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku ya. Pakai prinsip apa? Coba. Ada dua segitiga siku-siku yang mempunyai sudut sama. Pakai prinsip apa? Saya butuh yang jawab. Pembangunan Pak. Benar. Ya, pakai prinsip kesebangunan. Betul. Sederhana. Prinsip yang pas SMP kita dapetin konsepnya. Nah, kesebangunan itu harus betul gitu membandingkannya ya. Jadi kalau saya pakai panjang bayangan mejanya yang di bawah 2,5 itu, ya, saya bandingkan dengan ini ya, bayang apa panjang panjang mejanya, gitu kan? Terus, nah, ketika pakai bayangan meja berarti pakai tinggi tinggi lampu yang ini nih, tinggi lampunya ya. Jangan pakai tanda tanya langsung karena nanti ada dua variabel. Jadi pakainya X ditambah atau 0,8 ditambah X. Gitu ya. Nah, lalu yang 1,5 tingginya lampu dari meja, ya. Nah, gitu. Oke, nah kemudian ini disederhanakan. Sederhanakan dulu. 2,5 bagi 1,5, 5/3, gitu ya. Oke, kali silang. Kali silang ya. 5X sama dengan 2,4 ditambah 3X. Sip ya, jadi pindah luas yang X itu jadi 2X sama dengan 2,4. Nah, saya dapat di sini X-nya 1,2. Nah, untungnya tidak ada di pilihan jawaban 1,2 meter ini. Kalau ada itu pasti langsung dipilih ya. Padahal yang ditanyanya adalah tinggi lampu. Kalau tinggi lampu dari lantai harus ditambahin tinggi meja ya. Jadi yang tanda tanya itu yang kita cari ya, yaitu 0,8 ditambah 1,2. Jadi 2.
2 meter jawabannya. Sip, gimana yang tadi jawab benar? Nah, boleh diresapi dulu. Saya kasih kesempatan 1 menit meresapi dan bertanya kalau ada pertanyaan. Ya, 1 menit, 1 menit habis. Kita lanjut ya. Oke, sekarang misalkan tinggi lampu 2,5 dan tinggi gelas 10 cm. Perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja adalah berapa? Oke. Jadi kembali kita akan menggambar kayak tadi ya. Itu. Terus oke. Nah, terus ada gelas ya. Gelasnya oke. Nah, oke, ini bisa dilihat gambarnya saya sudah bikin. Jadi kalau misalkan ini sorry. Jadi kalau ini 2,5, ininya 2,5, ininya 1,5, ininya 1,5. Berarti kalau tinggi eh, dari apa lantai ke atas lampu itu 2,5, kan ini jadinya 1:1, betul ya? Nih antara dengan tinggi dengan apa namanya? Tinggi dengan bayangan mejanya 1:1. Berarti tinggi ini juga, ah, yang ini berarti ini 1,5 juga. Sama dengan panjang mejanya. Panjang jari-jari mejanya. Ya. Sama jari-jari mejanya di 1:1. Oke, jadi kalau ini 1,5 dah tinggi gelasnya adalah 10. Jadi kita pakai data yang di soal tuh. Nah, tinggi gelasnya 10 cm alias 0,1. Kalau ini 0,1, berarti ini 1,4. Nah, ini kan 1,1,4. Nah, sekarang kita mau nyari apa? Ini ini berapa ini? Kita tinggal mencarinya. Ini 0,1, berarti ini 1,4. Nah, ini kita bisa cari perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja. Oke, jadi kita misalkan aja. Misalkan ini R1 nih. Ini R1-nya. R1 tuh berarti gelas ya. Yang ini yang bayangannya nih. Dari sini ke sini. Ini R2-nya. Nah, nah kan sebetulnya kita pakai yang ini nih. Oke. Jadi kalau misalkan saya mau nyari luas 1 dibanding luas 2, berarti kan PR1 kuadrat dibagi PR2 kuadrat. Nah, Pi-nya bisa dicoret deh. Tinggal nyari perbandingan R1 dibanding R2. Pakai Pitagoras lagi. Nah, pakai Pitagoras lagi. Berarti saya pakainya apa? R2, nih, sini nih.
R2 dibagi R2 dibagi R1 gitu ya. Atau R1 bagi R2. R1 bagi R2 sesuai dengan di sana ya. R1 bagi R2 sama dengan nih R1 bagi R2 sama dengan 1,4 dibagi 1,5 gitu ya. Ini R1 kan 1,4 ininya nih. Nah, R2-nya 1,5 nih, 1,4 tambah 0,1 kalau tahu yang ini nih 1,5. Jadi 14 per 15. Nah, saya dapat nih R1 per R2-nya itu 14 per 15. Berarti R1 dibagi R2 kuadrat. Nah, hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi luas 1 dibanding luas 2 itu hasilnya pakai yang ini nih, 14 kuadrat dibagi 15 kuadrat. Nah, tapi kan tidak ada di pilihan jawaban. Nggak ada, Pak. Bagus, lagi-lagi nggak ada di pilihan jawaban. Kalau ada, itu bisa ketertipu ya. 14 kuadrat dibagi 15 kuadrat. Tapi di sini ada satu per. Nah, satu banding. Nah, di sini. Jadi kalau saya balik ini, kalau saya balikin, nah, jadi 1/15 kuadrat dibagi 14 kuadrat. Jadi jawabannya yang yang B. Hmm, jawabannya B. Ayo, ada yang bingung tidak? Nomor 2. Aman? Halo, halo, aman? Oke. Saya lanjut. Nomor 3 ini harus bagus banget bayangannya. Ana berada, yang tinggi badannya 150 cm, berada di titik A, berjarak 3 meter dari titik P. Oke. Saya mau gambar dulu di sini titik P-nya yang mana, biar kelihatan jelas. Oke, nah itu. Nah ini tinggi lampu. Anggap saja ini saya tulis ini L. Ini L, ini P-nya. Ini tinggi lampu. Ini titik P-nya yang bawah. Segaris sama lampunya. Nah, habis gitu dari P ya. Jadi anak itu berdiri di titik A berjarak 3 meter. Misalkan titik A-nya di sini. Nah, titik A di sini. Nah, terus dia nanti bergerak lagi ke B. Ya, anggap aja di sini ke B. Nah, kenapa saya bisa gambar begitu? Karena di soal disebutkan sudut PAB-nya 90 derajat, tegak lurus, siku-siku. Nah, jadi dari titik P itu kalau saya tarik garis, nah situ. Nah, terus saya tarik lagi ke situ. Ini yang warna hitam trek pergerakannya anak ya. Nah, ini kalau anak berdiri saya gambarkan pakai warna merah. Nih, sorry, sorry. Pakai warna merah. Nah, ini anak berdiri di sini. Nah, jadi anak itu berdiri di sini. Nah, terus dia geser ke situ. Geser ke B. Oke, nah gitu. Sehingga sehingga ini pertama sudutnya siku-siku ya. Sudut PAB-nya siku-siku. Nah, terus jarak apa? Jarak eh, dari titik A ke P itu 3 meter. Nah, ini 3.
Kemudian jarak setelah geser ke B jadi 5. Nah, ini kan bagus. Jarak titik P ke B. Kalau itu tegak lurus, berarti ini kan jadi sisi miring ya. Yang jadi sisi miring saya kasih warna hijau. Nah, ini jadi sisi miring. Jadi 5 ya. Berarti kalau tahu itu 5, berarti saya tahu AB itu adalah triple Pitagoras. 4 ya. Sip. Nah, bayangannya itu yang mana bayangan anak? Bayangan anak tuh yang ini. Saya pakai warna biru muda. Jadi ini lampu nih, nyorot nih, pakai warna oranye. Lampu nyorot. Ini kepala anak nih, kepala anak. Nah, situ. Nah, ini pas udah geser nih. Pas udah geser, ini nyorot lampu anak lagi sini. Nah, ini yang di soal disebut sebagai ini titik C. Nah, ini titik C dan ini titik C, C aksen. Sehingga saya mau buat proyeksi. Nah, situ. Sehingga sebetulnya ujung-ujungnya pakai kesebangunan lagi. Di situ. Nah, yang ditanyain di soal adalah yang jarak C ke C aksen. Nah, ini yang ditanyain. Sorry, salah. Warna. Nah, ini yang ditanyain. Nah, itu. Nah, ini berapa? Mantap kan? Berarti ini kan masih siku-siku ya. Kalau ini siku-siku, jarak antara di sini diketahuinya apa? Udah ya. Jadi ini 3 meter, ini 4 meter. Berarti saya harus nyari yang ini. Dia. Gimana cara nyarinya? Harus menggunakan data ini dulu, tingginya anak dulu harus dipakai. Tinggi anak kan di sini 1,5. Nih, 1,5 ya. Tinggi lampunya berapa? 2,5. Biar tahu yang mana ini, biar tahu jarak A ke C. Nyari jarak A ke C pakai gitu caranya. Eh, jadi saya nyari jarak A ke C pakai ini nih. Nih siku-siku nih. Pakai kesebangunan yang ini nih. Nah, segitiga PCL. Sangat segitiga ACL. Nah, kesebangunan. Segitiga. Tadi saya keseb aja. Kesebangunan segitiga PCL dan segitiga segitiga ACL. ACL. Oke. Nah, segitiga PCL ACL ya udah cari aja. Ini kan AC ini nggak tahu nih. Berarti 2,5 dibagi 1,5 sama dengan 2,5 dibagi 1,5 ya. Sama dengan 3 tambah AC dibagi AC gitu ya. Ya, ini sederhanain lagi kayak tadi nih. Sederhanakan jadi apa? 5/3 ya. Nah, hitung lagi kali silang. 5AC sama dengan 9 ditambah 3AC ya. Oke. Jadi saya dapat di sini 2AC sama dengan 9. AC-nya
4,5. Nah, kalau AC-nya udah dapat, pakai kesebangunan segitiga ini. PCC aksen sama PAB. Ini segitiga, PCC aksen, segitiga PAB. Nah, berarti PCC aksen ya, sama PAB. Berarti saya pakainya apa? 3 ditambah AC. 3 ditambah AC. AC-nya berapa? 4,5 ya. Jadi 7,5 dibanding 3. Sama dengan panjang yang ini nih, yang ditanyain. CC aksen per panjang AB. Panjang AB-nya berapa? 4. Nah, jadi ini enak nih ngitung. 7,5 dibagi 3. 2,5. 2,5 dikali 4. Jadi 10 jawabannya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Saya kasih kesempatan 1 menit biasa meresapi dan boleh bertanya kalau tidak paham. Kenapa jadi mengheningkan cipta? Ini Pak kalau misalkan untuk tahu kayak kapan soal tuh perlu digambarkan secara tiga dimensi itu gimana ya Pak? Gimana, Jadi gimana, gimana? biar eh, nomor tiga ini tadi saya agak kecoh gara-gara yang pergerakan dari A ke B-nya. Oh, oke. Oke. Itu gerak lurus. Nah, sebetulnya di soal ini tuh ada yang harus diralat karena ini disebutinnya ujung ana harusnya ujung bayangan ya. Ini kalau bukan ujung ana nanti pengertiannya jadi kayak ujung kepala gitu ya. Padahal ini ujung bayangan harusnya. Ini ditambahin di sini ya. C itu adalah misalkan C adalah ujung bayangan ana. Ini harus ujung bayangan. Di sini ditambahkan ya. Jadi di situ ujung bayangan ya harusnya. Saya tambahin. Nah, ini ujung bayangan saya tambahin situ. Nah, tadi kalau misalkan ada pertanyaan, waduh Pak, gimana nih? Saya terkecoh dengan pergerakannya. Ya, memang biasanya kalau misalkan kita menggambarkan letak gitu ya, suka apa namanya? Satu garis gitu ya. Satu garis jadi dari P ke A, terus dari A nanti ke B gitu ya. Jadi suka satu satu garis. Tapi di soalnya memang harus diperhatikan. Harus diperhatikannya ternyata ada sudut PAB sehingga belum tentu apa pergerakannya satu garis gitu ya. Tapi membentuk sudut. Jadi harus diperhatikan bagian sini. Ini bagian sudut yang dibentuk ketika dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, saya lanjutin. Nanti kalau ada yang bingung-bingung boleh tanya ya. Saya gambarin lagi nih untuk yang nomor 4. Jadi ini masih soal yang serupa, tapi gelasnya digeser ke ujung.
Nah, jadi ada gelasnya, mana saya gelasnya gambar, gelasnya saya gambar. Nah, ini gelasnya. Nah, gelasnya jadi ada di, sorry, gelasnya ada di ujung meja. Nah, di sini. Nah, ini gelasnya. Oke, kalau gelasnya di situ berarti nanti ada bayangan gelas dari lampu, dari sorot lampunya. Nah, di sini. Nah, nah, gitu ya. Nah, yang ditanyain itu, nah ini nih bayangan gelasnya. Panjang bayangan gelasnya berapa? Kalau ini kan kita udah tahu berapa? 2,5 ya panjang bayangan mejanya. Nah, ini diketahui di soal 2,5. Nah, ini 2,5. Nah, ini nggak tahu nih. Nah, kalau begitu kita bisa menggunakan data ini. Ini kan ini nih 1,5 nih ya. Kalau itu 1,5 berarti ini juga kalau saya proyeksiin ke atas, itu juga 1,5 nih. Nah, ini juga 1,5. Nah, ini tinggi gelasnya kan 0,1 nih. Ada di soal sebelumnya. Nah, terus tinggi ini berarti 1,4 ya. Oke. Ya berarti kan sekarang saatnya ngebandingin yang ini kan. Yang ini sama itu dengan itu. Oke. Jadi kesebangunannya ini nih. 2,5 ditambah tanda tanya sebangun dengan 1,5. Gitu ya. Sama dengan ini tingginya berapa yang ini? 2,5 kan ya? Nah, 2,5 dibagi 1,4. Ya, ini 1,4. Sorry. Iya benar, 1,4. Jadi 2,5 tambah tanda tanya, terus ininya 1,5 panjang sini, terus ini tingginya 2,5. Nah ininya 1,4. Terus kita mau ngitung berapa tanda tanyanya. Oke, jadi kita kali silang aja ya. Kali silang 1,4 dikali 2,5. 5/2 ngitungnya kita pakai kesenian biar enak kan ya. Tambah 1,4 dikali tanda tanya. 2,5 kali 1,5. 5/2 dikali 3/2. Ah, oke, jadi ini 1,4 dibagi 2, 0,7 kali 5, 3,5. 3,5 itu kan 7/2. Itu ya. Oke, 7/2 ditambah 1,4. Nah, ini jadi 15/2. Oke, sip. Yang ini 7/2 itu kan bisa jadi 14. 15/2. 15/4, maaf. Oke. Jadi kan ini 1,4 tanda tanya sama dengan 15/4 dikurangi 14/4. Seperempat ya. Nah, seperempat ya. Nah, nah udah aja. Kali 100 semua. Kalau kali 100 semua berarti ini jadi 140. Ini jadi 25. Jadi 25/140. Nah, ada D coba. Nanti kalau Mas ada yang bertanya, silahkan boleh ya. Saya lanjutin dulu. Ya, itu ralat untuk ralat di nomor
Ya, harusnya 52,20. Udah saya ganti ya di sini. Bukan 52,50 meter. Oke, saya lanjut masukin soalnya. Ya, siapa yang sudah coba soal teks yang dua ini? Tony berdiri di kantornya yang berada pada gedung bertingkat, yaitu gedung A. Tinggi lantai kantor adalah 52,20 meter di atas permukaan tanah pada saat berdiri. Jarak mata Tony ke lantai kantor adalah 1,8. Kantor dilengkapi jendela setinggi 3 meter yang dipasang menempel di atas lantai kantor. Itu tuh ada gambarnya ya. Di seberang jalan berdiri gedung lain yaitu gedung B. Untuk mengetahui jarak antara gedung A dan gedung B, Tony berdiri di satu titik di kantornya sehingga ia dapat melihat dasar kantor gedung B. Jika jarak antara Tony dan jendela adalah 1 meter, jarak antara gedung A dan B berapa? 1 menit memahami pertanyaan di nomor 5, silakan. Oke, ini kesebangunan lagi. Emang langganan banget ya kesebangunan itu di PM. Jadi jangan salah. Kalau ada lagi, mudah-mudahan jangan sampai salah. Oke, untuk yang ini kita akan eh, gambarkan ya. Nih, kan dia katanya bisa melihat ke lantai. Nah, ini pandangannya nih. Jadi saya buatkan segitiga. Nggak bisa seperti itu. Dan saya pakai garis saja deh. Nah, ini nih. Nah, ini terus ini dari mata ya, dari matanya Tony. Nah, nah, terus saya tarik garis lagi. Nah, kan kelihatan jadi segitiga siku-siku. Nah, anggaplah ini segaris. Ya, kelihatan lah siku-siku gitu ya. Oke, jadi ini jarak yang ini kan ada ya, jarak ke jendelanya berapa? 1 meter ya. Jadi ini satu, nah ini satu, yang ditanyain yang ini. Ini satu, ini yang ditanyain yang ini. Nah, berarti kalau itu satu, ini juga kan satu gitu ya. Nah, berarti kesebangunan lagi. Kesebangunan nih tanda tanya ditambah satu, tanda tanya ditambah satu sama dengan per. Sebangun dengan mana ini? Sebangun dengan satu jarak ke jendela ya. Jarak gedung ditambah jarak ke jendela. Nah, ini sebangun dengan jarak posisi berdiri ke jendela ya. Nah, tingginya sekarang. Tingginya berarti tingginya ini 1,8 ditambah 52,2 gitu ya. 52,2 ditambah 1,8. Jadi soalnya diralat karena eh, digambar 52,2 ya, di soal 52,5 gitu. Per
tingginya 1,8. Gitu. Jadi kali silang 1,8 tanda tanya ditambah 1,8 sama dengan pas ini 54 dikali 1 ya. Sip, jadi 1,8 ini 54 dikurangi 1,8 jadi 52,2 ya. Di 52,2 dibagi 1,8. 522 disederhanakan ya bagi 2 261 dibagi 9 hitung aja 2 nah berarti kan jawaban ABC salah gitu 18 baru 8 ya 8 1 81 bagi 9 cocok 9. Habis ya. Jadi 29,0 jawabannya yang E. Bisa dimengerti? Bisa Pak, Kecoh. Ya, oke. Pak, mau nanya Pak, boleh jelasin? Gimana? Ini Pak, nomor 4 bisa dijelasin ulang Pak, kesebangunannya. Wah, nomor 4. Oh, yang tadi. Entar. Eh, Nomor 4, nomor 5. 4 Pak, Ini. iya, Oke. Ya tadi kan meja apa gelasnya asalnya di tengah-tengah. Digeser. Jadi gitu ya. Digeser nih. Nah, pas sudah digeser ke ujung meja, berarti kan ada bayangan gelas nanti yang nampak di lantai. Itu yang ditanyain, panjang bayangannya berapa. Nah, kesebangunan yang dipakai adalah, pertama karena kita mau cari bayangan meja, berarti harus tahu panjang total sini ya. Nah, ini sebangunnya dengan segitiga mana? Tentu bukan segitiga yang ini. Kenapa? Karena segitiga yang ini pakainya yang beda itu sudut. jadi tidak sebangun gitu loh. Yang oranye sama yang hitam kan tidak sebangun. Yang oranye itu sebangunnya ketika saya buat nih atas gelas ditarik garis. Atasnya gelas ditarik garis. Nah, jadi ini terbentuk segitiga yang ini nih. Nah, ini baru sebangun dengan segitiga oranye yang besar itu. Ya, makanya jadinya 2,5 ditambah tanda tanya. Nah, dibagi 1,5. 1,5 itu adalah panjang jari-jari mejanya. Saya proyeksikin ke atas. Saya proyeksikin ke atas. Jadi 1,5 ini. Ya. Jadi 2,5 tambah tanda tanya sama dengan ini. Sama dengan dibagi ini. Sama dengan, nah, tinggi segitiga yang oranye ini dibagi tinggi segitiga yang kecil ini. 2,5 dibagi 1,4. Udah, tinggal ngitung. Siap Pak, makasih. Oke. Yang ini aman? Nomor 2, nomor 2, teks 2, nomor 5. Ya, kembali saya kasih kesempatan menghayat. Misalkan Tony berdiri 2 meter dari jendela. Jadi jaraknya sekarang apa namanya? Jaraknya diganti ya. Jika jarak antara kedua gedung 33 meter, maka Tony dapat melihat gedung B sampai ketinggian berapa? Oke.
Ini juga tinggal digambar aja segitiganya. Kelihatan banget. Ini jadi kalau saya eh, ini berdiri nih Tony di sini nih. Ini Tony berdiri. Nah, ini Tony berdiri. Gambar aja deh biar kelihatan Tony-nya. Ini kepala Tony. Ini Tony berdiri. Ya. Jarak ke jendelanya berapa sekarang? 2 meter ya. Pandangan Tony ke gedung. Saya geserin dulu gambar Tony ini. Nah. Oh iya, kita ke mata ya jaraknya. Nah, gini nih. Nah, gitu. Bayang nggak ini mata Tony nih, ngeliat nih, ya. Ini berarti ini 2. Ini 3, 3. Ya. Terus, oke. Kan ini tinggi Tony berapa tinggi Tony tadi? 1,8 ya. Nah, terus ini tinggi jendelanya berapa? 3 meter kan? Berarti ini 1,2, bener nggak? Nah ini nih, 1,2 ya. Nah, ini yang ditanyain. Dia nyampe berapa meter? Ya kan jadi segitiga siku-siku yang ini nih. Nah, itu sama yang itu. Nah, berarti kita langsung aja. H dibagi 1,2 sama dengan H dibagi 1,2 sama dengan 33 ditambah 2/2. Nah, gitu ya. Jadi 33 ditambah 2, 35. 35 dikali 1,2 dibagi 2. 1,2 dibagi 2. 0,6. Nah, udah aja 6 kali 3,5. Berapa ini? 6 kali 3,5 berapa? Jangan bingung kalau 3,5 dikali 6 jangan bingung 3,5-nya diganti jadi 7/2 gitu loh. Kali 6 jadi gampang. 6 bagi 2 3, 3 kali 7 21 Ya. gitu. Ih, tapi Pak nggak ada tuh 21 jawabannya. Bukan itu yang ditanyain itu kan baru dari matanya, ketinggian dari matanya Tony. Kan ketinggian gedung, Tony berada di ketinggian berapa? 52,2 ditambah ketingginya dia 1,8 jadi 54. Nah, 54 ditambah 21 itu baru. Jadi kalau dapat melihat sampai ketinggian harus ditambah ketinggian gedung tempat berdiri Tony, ditambah tinggi Tony, ditambah tinggi yang dilihat oleh mata Tony gitu. Jadi 75 jawabannya B. Nah, silakan diperhatikan lagi baik-baik. Mana yang kurang pahamnya? Paham gak tuh nomor 6? Kalau nomor 6 paham, harusnya bisa jawab nomor 7. Karena nomor 7 juga mirip, hanya diganti saja. Ya, hanya diganti. Wah, tadi harusnya saya di copy paste dulu gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Nih, ini Tony lagi. Sekarang Tony jaraknya 0,5 meter dari jendela.
Nah, sekarang jarak antar gedungnya jadi 29. Mungkin ini gedung yang lain lagi, entah gedung yang mana. Pokoknya, ya. Kalau gedung yang sama, masa geser-geser. Nih, sorry, ini kan pandangan matanya selalu sampai ujung ya. Nah, selalu sampai sudut paling ujung. Nah, gitu. Yang ini juga, nah ini tuh kena ya. Nah, sama kayak tadi lagi. Ini H-nya berapa? Nanti kita jumlahin dari bawah lagi kayak tadi. Persis. Ya, jadi ini H, ininya 29, cuman bedanya ini 0,5 jadinya. Ini 1,2 sama kayak tadi, gitu ya. Oh, jadi H dibagi 29,5 sama dengan 1,2 dibagi 0,5. Oke, kesebangunannya yang ini nih. Nah, jangan salah kesebangunannya. Nah, oke. Jadi ini kan 24 ya. Oke. Jadi H-nya berapa? 29,5 dikali 24. Ngitung kayak gini itu 2,4, 2,4, sorry. Ini koma. Hmm. Nah, ngitung kayak gini tuh apa namanya? Gampang-gampang susah. Misalkan kalau mau dihitung manual, ya boleh, tapi saya sarankan ngitungnya jadi gini nih. 29,5-nya diganti jadi 30 dikurangi 0,5. Nah, saya sarankan gitu. Biar lebih gampang hitung 24 dikali 30, 2,4 dikali 30 jadi sama dengan 24 kali 3. Nah, 24 kali 3 kan gampang hitungnya 72 ya. Nah, nanti tinggal dikurangi 2,4 dikali setengah, ya 1,2. Jadi 70,8. Nah, gitu ya. Kan jadi gampang hitungnya ya. Nah, saya sarankan sebenarnya ngitungnya itu dipercantik begitu. Biar cepet. Ya, jadi kalau manual itu pasti lama, udah lama ke rumusnya, udah lama menerjemahkan soalnya, ya ampun jadi lama semuanya nih. Ya udah gitu udah dapat ngitungnya sekarang tantangannya ya. Oke, jadi dibuat, pokoknya kalian percantik angkanya, angka-angkanya udah didesain bagus kok sebetulnya. Cuman kita bisa lihat atau enggak. Nah, sekarang tinggi gedung B. Tinggi gedung B-nya berarti dihitung dari tadi ketinggian tempat Tony. Dan ketinggian Tony-nya ditambah 70,8 ya. Jadi 124,8. Oke. Jawabannya yang A. Ada pertanyaan tidak? Mangga dicerna dulu, silahkan. Eh, Pak, itu di gambar kedua, maksudnya gimana Pak? Kenapa ada garis tambahan di atasnya Tony? Oke, ini gambar yang satu lagi untuk soal nomor terakhir ya. Nomor 8 itu dia bilang ada kanopi supaya untuk menghalangi silaunya. Nah, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Nah, ini saya copy paste. Nah, ke sini maksudnya untuk nomor 8 yang ini. Nah, gitu. Pak, saya lupa 1,2 dapatnya dari mana. Oke. 1,2 ini kan ini nih. Tinggi jendela. Jendela itu jadi dari ujung ke ujung. Kalau biasanya di gedung kan gitu ya. Dari atas sampai ke bawah kaca semua gitu maksudnya. Nah, ini kan 3 nih, 3 meter. Tinggi Tony 1,8. Berarti kan sisanya 1,2 ya. 3 kurangi 1,8. Gitu, Ben.
Aman, Ben? Aman Pak, tadi ngeblank sedikit. Sip. Saya lanjutkin kalau gitu ya. Nah, ini sama lagi begitu. Sama lagi. Kita bikin lagi gambarnya ya. Sekarang warna apa ya? Warna oranye. Biar kelihatan. Karena kasusnya beda-beda semua. Nah, ini nih. Nah, nah ini sekarang kita gambarnya ke kanopi. Karena kan kehalangan. Jadi nggak bisa lihat persis ke apa namanya kayak tadi di ujung apa ujung gedungnya. Nah, nah gitulah kurang lebih. Oke, panjang kanopinya 0,5 meter. Jadi di sini katanya 33, tapi dia berdiri 1 meter. Oke, jadi ini 1 meter ya. Ini satu, ini 33. Nah, ini kan tetap, nah ini bedanya ada di sini nih. Jadi gara-gara ada kanopi, jadi saya ngukurnya dari sini. Warnanya terlalu mirip. Pakai ungu. Nah, ah, gitu. Ini panjangnya 0,5 meter nih, 0,5. Ya, jadi panjangnya 0,5 berarti ini panjang jadi 1,5 nih. Nah, ini jadinya 1,5. Ini 1,2. Oke. Tapi ini 33 itu udah termasuk yang setengah loh ya. 33 ini udah termasuk yang setengah. Yang ini jadi cuman ini doang. Nah, gitu itu doang. Panjang kanopi aja, ya. 33 itu sudah termasuk panjang kanopi karena gedung ke gedung. Nah, gitu. Oke, jadi pakai kesebangunan lagi ya. Ini H. Oke, jadi H sekarang sebangunnya dengan ini kan? Ini kesebangun yang ini sama nih. Segitiga siku-siku itu pasti yang itu. H dengan 1,2 gitu ya. 1,2 sama dengan 33 tambah 1 ya. Bukan ditambah lagi 0,5. 0,5 udah include ya. Nah, dibagi 1,5. 1,5 ininya nih. Nah, ingat jarak ke jendela 1 panjang kanopi setengah. Nah, 1,5 gitu. Kita sederhanakan dulu lah biar perhitungannya damai. Saya bagi 0,3 ya. 4. Bagi 0,3, 5. Biar bagus. Kali silang. 5H sama dengan 4 dikali 33 berapa? Gampang atau itu mah. 132 ya. Ditambah setengah. 4 kali setengah, 2. Jadi H-nya 134 dibagi 5. Berapa tah? 134 dibagi 5. 130 dibagi 5 kan gampang. 130. 100 deh. 100 bagi 5, 20. 30 bagi 5, 60. 66. 20 tambah 6, 26. 4 bagi 5, 0,8. Jadi 26, 26,8. Salah ya Allah. Ini kok ditambah 0,5 tambah 1. Ya ampun. Salah ngomong tadi. Ini tambah 1. Saya ulangin. Salah. Nah, ini tambah 1. Ngomong 0,5 malah jadi 0,5. 33 tambah 1 dibagi 1,5. Nah, kalau ada yang keliru begitu langsung dibetulin. Nah, gitu ya. Ada yang nanya lagi apa nih?
Saya salah ini ya. Salah tadi. Salah ngitung yang ininya. Oke, jadi 5H sama dengan, ini jadinya 34 ya. 34 kali 4. 136. 136. Gitu kan? 136 bagi 5 berapa? 27,2, bener ya? Guys, kalau bingung kalian ngitungnya 136 bagi 5, pecah-pecah aja lah. 100 tambah 35 tambah 1 dibagi 5. Jadi biar gampang hitungnya nih. 100 bagi 5, 20. 35 bagi 5, 7. 1 bagi 5, 0,2. Gampang kan? Jadi 27,2. Oke. Tambahin sekarang tinggi gedung B yang kelihatannya. Jadi lihat gedung B sampai ketinggian berapa yang dilihatnya. Kembali 54 ditambah 27,2. Ya, jadi 81,2. Oke, jadi lebih ini lagi mempercantik hitung-hitungannya supaya, wah, jangan sampai pakai kalkulator karena nanti ujian nggak boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan dari yang bagian teks 1 ini. Kalau ada pertanyaan dari teks 1 ini silahkan sampai nomor 4 atau teks yang kedua ini. Ada pertanyaan tidak? Kamu nanya, Boleh, yang nomor silakan. 8 itu Mm-mm. ada 0,5 kan ya? Ya, 0,5-nya dari mana ya? 0,5-nya panjang kanopi yang ini nih. Nih. Nah, nih. Yang seuprit ini. Nah, yang ini nih. Nah, yang itu. Oh, Ini kanopi. Kanopi. Yang buat berteduh kalau hujan. oh, Nah, oke, gitu. oke. Sip. Sip. Makasih, Kak. Oke. Oke. Masih ada yang bertanya? 3 menit lagi kita untuk kayak kaji latih standar. Ya kayaknya PM saya nggak bisa ngajak kalian kebut-kebutan ya. Karena nanti takut terjadi kecelakaan nanti. Kecelakaan alam nanti berbahaya sekali. Nanti bingung-bingungnya merembet-merembet terus. Tidak apa namanya, tidak terbayang dan seterusnya, itu berbahaya nih. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu aja. Kalian juga kalau nggak paham sesederhana apapun itu harus ditanyakan ya. Jangan sampai terima-terima aja. Oh gitu ya, oke lah gitu. Jangan gitu ya. Jadi harus ditanyakan meskipun nggak tahu, misalkan hal sederhana apapun. Itu dapat dari mana? Kok bisa begitu? Tanyain aja. Pak, izin Oke, bertanya, Pak. gimana gimana? Izin bertanya. Boleh? Itu untuk soal nomor 6 33 tambah 2 per 2, duanya itu dari mana, Pak? Oke. 33 ditambah duanya ini. Bawahnya, Pak, yang per 2-nya. Yang bawah. Oke, dia ini Ya. sebetulnya ini kesebangunan gini. Sebetulnya nulisnya ininya ditukar gini loh. 33 per 2-nya sebetulnya ke sini. Nah, ini tuh sebetulnya posisinya ya boleh ditukar ke sini. Nah, nah, biasanya kayak begitu. Biar kebayang. Nih,
Jadi sama kayak yang ini nih. H dibagi 29 ditambah 0,5 sebangun dengan 1,2 ditambah 0,5. Sebangun dengan 1,2 dibagi 0,5. Yang ini nih. Ini juga sama. H dibagi 33 ditambah 2 sebangun dengan 1,2 dibagi 2. Ah, gitu. Ngerti nggak? Oh iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Pokoknya kesebangunan itu meskipun ditukar-tukar posisinya ya sama-sama aja kayak begitu ya konsepnya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Untuk PM, Alhamdulillah dapat 2 teks juga ya. Oke, kita jeda sebentar, berapa 5 menit ya lumayan lah untuk ngapain kayak gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan KLN. Oke, saya jeda sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,